Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kemenkeu, pada Rabu 4 Februari 2026. Untuk kasus terkait Ditjen Pajak, KPK pun telah menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, MUL, dan Pegawai Pajak KPP Madya Banjarmasin Dianjaya Demega, DJD, sebagai 2 dari 3 tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. Sementara itu, kasus terkait bea cukai, KPK menetapkan 6 tersangka yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 Januari 2026 yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal, RZL. Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono, SIS, dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan, ORL. Mereka bertiga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW, tiruan. Kemudian tersangka lainnya John Field selaku pemilik PT Blue Air, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blue Air dan Dedi Kurniawan selaku Manajer Operasional Blue Air. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyatakan, OTT KPK ini menjadi momen untuk memperbaiki instansi pajak dan bea cukai. 1. Momentum perbaikan di pajak dan bea cukai. Purbaya menilai OTT KPK ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perpajakan dan kepabeanan secara menyeluruh. Menurutnya, kasus tersebut tidak akan berdampak pada pelemahan kinerja pajak dan bea cukai. Sebaliknya, Purbaya mengatakan bahwa OTT menjadi pintu masuk pembenahan sistem di internal instansi tersebut. Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai saya sudah obrak-abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Emang ada sesuatu yang aneh di situ, kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Rabu, 4 Februari 2026. Dia bahkan menilai, OTT sebagai bentuk terapi kejut atau shock terapi bagi para pegawainya supaya tak lagi menyeleweng dalam bertugas. 2. Terbukti bersalah ditindak sesuai aturan. Purbaya menegaskan, jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Respons Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan menyatakan menghormati proses operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 4. Kasus bea cukai, barang impor KW ilegal tak dicek. KPK mengungkapkan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blue Air Cargo, BR, menginginkan barang impor KW, tiruan, ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia. PT BR ini ingin supaya barang-barang yang di bawah naungannya, yang masuk dari luar negeri, itu tidak dilakukan pengecekan. Jadi, bisa dengan mudah, dengan lancar, melewati pemeriksaan di pihak Bea Cukai ini, ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 5 Februari malam. 5. KPK sita 40,5 miliar rupiah terkait suap importasi barang di Bea Cukai, ada emas 5,3 kg. KPK menyita total uang sebanyak 40,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC, Asep Guntur Rahayu mengungkap. 6. KPK duga Blue Air setor 7 miliar rupiah per bulan ke oknum Bea Cukai. KPK mengungkapkan PT Blue Air atau diduga memberikan jatah rutin kepada oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 7 miliar rupiah per bulan. Temuan tersebut terungkap dalam rangkaian OTT. Tujuan pemberian uang suap tersebut untuk meloloskan kepentingan impor PT Blue Air tanpa melalui pemeriksaan fisik barang pada jalur merah. 7. Kepala KPP Banjarmasin Mulyono akui salah. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Banjarmasin, Mulyono mengakui menerima suap. Dirinya mengakui hal tersebut salah. Hal ini disampaikan saat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap restitusi pajak di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia mengaku telah melakukan tanggung jawabnya sesuai prosedur dan mengklaim negara tidak merugi atas perbuatannya. 8. KPK minta perbaikan sistem. KPK mendorong Direktorat Jenderal Pajak, DJP, maupun Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kemenkeu, serius membenahi sistem setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, pada 2 ditjen tersebut.